Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, saya mau nanya. Saya ada titipan pertanyaan dari seorang tetangga. Bagaimana hukumnya seorang suami mentalak istrinya di malam takbiran, Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang suami di malam hari raya mencerai istrinya. Jawabannya adalah kasihan dia. Lebaran sendirian dia, nasib tuh. Kasihan bener tuh. Bang besok mau seneng-seneng dicerai ya. Apalagi jawabannya kalau bukan gitu? Ya, kasihan dia. Kalau masalah jatuh ya jatuh, lebaran setelah lebaran, sebelum lebaran. Sebenarnya kenapa kok main cerai itu? Apakah sesuai dengan syariat atau tidak? Ya. Jangan mudah main cerai wahai para suami. Ya, mencerai itu biarpun guyonan jadi loh ya. Ibu, hati-hati suaminya diingatkan ya. Kalau marah para bapak jangan main cerai. Jadi cerai itu guyonannya pun misalnya saking senangnya sama istrinya main drama-dramahan ya. Ngomong sama istrinya, wahai istriku, kamu aku cerai. Jadi cerai itu guyonan loh ya. Ya, jadi guyonan. Ada tiga hal ya. Tiga jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun ya. Tiga hal main-mainnya jadi, guyonannya jadi. Yang pertama merdekakan budak. Budak, kita punya budak, sekarang sudah nggak ada. Kamu aku merdekakan. Jadi, ayo. Yang kedua apa tadi? Mencerai. Mencerai itu guyonannya juga jadi. Maka jangan main-main wahai para bapak untuk cerai. Bahaya itu, dikit-dikit cerai. Ada suami itu tidak tahu, memang tidak punya kelebihan dia itu. Tidak punya kelebihan untuk nundukkan istri saja pakai ancaman cerai. Giliran jatuh cerai bingung lah. Ya, nasib itu makan. Tidak begitu pendidikan, tidak harus dengan kalimat cerai. Ini yang kedua. Yang ketiga ada guyonan jadi menikahkan. Menikahkan guyonan tetap jadi. Itu gimana kisahnya? Ya mungkin ya orang guyonan nikahkan. Tahu ceritanya? Cerita ada murid pinter atau murid bebel tuh. Gurunya tuh sudah jelaskan, nak, kalau ada orang menikahkan pura-pura, guyonan tetap jadi. Gak paham Ustaz. Kamu pokoknya nikahkan guyonan itu tetap jadi. Gak paham Ustaz. Pokoknya guyonan. Gimana gak kebayang Ustaz? Gini loh contohnya. Ustaznya punya anak namanya Isyah. Gini loh nak, saya punya anak namanya Isyah. Hei, kamu aku nikahkan dengan anakku yang namanya Aisyah. Tatonya pinter santrinya. Bilang, kobil tuh, aku terima. Ya Ustadznya kaget. Itu guyonan. Tapi kan jadi Ustadz. Alhamdulillah. Nah, ini nandingi yang rame yang di sini. Baik ya, jadi guyonannya tetap jadi, maka jangan main-main ya. Guyonannya jadi. Nah, jangan main-main para bapak, dikit-dikit kok cerai. Ada apa? Kalau ada permasalahan segera dibahas dengan orang yang ketiga, hakaman, penengah. Dan kami himbau kepada pengantin-pengantin baru, tua pun juga perlu kadang-kadang. Kalau punya masalah itu jangan gampang diobral ke orang. Kadang orang tidak memberikan solusi yang baik. Kadang tinggalin aja tuh, karena dia punya pengalaman sama. Dia bukan ahli ilmu. Ada enggak gitu? Ada kurang ajar tuh. Nah ini. Makanya jangan banyak ngadu kecuali kepada orang yang ngerti dan bakal bisa memberikan solusi. Maka termasuk perempuan mulutnya mulut. Masa ada mulut ember itu ya. Kalau punya masalah itu jadi sak kampung ceritanya. Sama, kalau bapak-bapak mulut apa? Mulut timba. Kalau punya masalah cerita sana sini, jangan begitu. Kalau punya masalah selesaikan dulu. Dan juga jangan mudah cerita kepada orang tua. Hei para pengantin, kalau kamu cerita kepada bapak ibumu, ibumu tuh menanggapi dengan cinta, yang ada marah, emosi, tiba-tiba benci sama mantunya, kamu yang rugi. Dan ini banyak terjadi. Nah, akhirnya mantunya diuring-uringi, akhirnya mantunya nggak kerasan ya. Sebab antara hubungan mantu dengan mertua itu beda, malu, nggak enak, apalagi dimarahi, kan nggak enak bener. Puncak ketidakenakan tuh kalau sudah mantu mertua cemberut itu. Wah, mertua baik-baik saja masih sungkan. Sungkan, mertua tuh ngomong, telepon aja masih ragu-ragu. Tahu-taunya mertuanya marah, kan gak karu-karuan. Makanya jangan mudah cerita kepada orang tua kita.
Paling tepat adalah hakam, cari penengah, ustadz yang bisa menyelesaikan masalah. Kalau kita menceritakan kepada orang yang dia tidak bisa menyelesaikan masalah, namanya menggunjing. Ada seorang perempuan cerita kepada temannya, saya punya suami gini. Temanmu bisa menyelesaikan masalah atau tidak? Tidak, gunjing namanya. Nah, kadang-kadang mengajari untuk tadi mencerai. Naudzubillah. Jadi cerai itu adalah bukan sesuatu yang terlarang jika memenuhi syarat-syaratnya. Misalnya memang layak dicerai. Suami istri disuruh sholat nggak mau, disuruh bener nggak mau, sudah dilembutin berkali-kali masih saja nantang nggak mau sholat, nggak mau menjalankan syariat Nabi Muhammad, ya sudahlah dicerai, biarpun di tengah lebaran, malam lebaran ya. Itu harus, kalau sudah nggak bener mah harus ya. Cuman kalau baik-baik kenapa harus dicerai ya? Jadi perceraian itu ketahuilah itu seperti operasi. Kita agama yang menjaga hak. Kalau wanita di dalam rumahnya selalu didolimi misalnya, atau suami yang tidak nyaman karena istrinya kurang ajar. Kalau kurang ajar 1-2 sih lumayan. Kalau kurang ajar banget itu. Kalau kurang ajar wajar, istrinya tuh kadang capek melahirkan ya. Masa capek menjelang haid berubah wajahnya. Nah, kalau kurang ajar sedikit dimaafkan wahai istriku itu. Cuman kalau sudah berlebihan mungkin harus kasih pendidikan, dikasih ketegasan. Kalau tidak bisa patuh maka bisa saja disuruh kembali kepada orang tuanya, dan itu adalah operasi tingkat terakhirnya. Jadi perceraian ada, tapi jangan dikit-dikit main cerai.